Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan materi statistika. Tapi sebelum menyampaikan materi, perlu saya sampaikan pada pembelajaran kali ini kita pakai cara daring, online atau belajar dari rumah. Untuk itu saya menghimbau kepada anak-anak semua untuk tetap mengikuti protokol kesehatan baik di rumah ataupun di luar rumah, dengan selalu memakai masker, cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, dan selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, baiklah, saya akan sampaikan materi statistik, yaitu KD1, kompetensi dasar. Ada dua aspek, yaitu aspek pengetahuan, yaitu mengevaluasi kapan statistika dalam masalah kontekstual, dan aspek keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan keterangan yang berbentuk angka-angka yang disusun, diatur, dan disajikan dalam bentuk daftar, tabel, diagram, atau grafik agar lebih mudah dipahami. Adapun statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan berdasarkan data dan fakta yang sudah dianalisis. Kemudian pengertian populasi dan sampel. Dalam statistika, populasi didefinisikan sebagai keseluruhan objek yang jelas dan lengkap serta memiliki ciri-ciri khusus. Ukuran populasi umumnya sangat besar. Contohnya kota Salatiga, lingkup kecilnya RT 2 RT, yang disebut sampel. Macam-macam data. Data adalah suatu yang sangat penting, yang mana data didefinisikan sebagai keterangan akan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Macam-macam data itu ditinjau dari sifatnya, dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah suatu data yang dinyatakan dalam bentuk angka, sedangkan data kualitatif adalah suatu data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Contohnya apa? Yaitu warna, itu kan bukan angka, itu termasuk data kualitatif. Data ditinjau dari sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu data intern dan data eksternal. Data intern adalah suatu data yang diperoleh langsung dari instansi yang bersangkutan dan diolah untuk kemajuan dan perkembangan instansi itu sendiri. Sedangkan data ekstern adalah suatu data yang diperoleh dari luar instansi dan sifatnya umum. Data ditinjau cara memperolehnya, itu data primer dan sekunder. Data primer adalah suatu data yang dikumpulkan oleh suatu badan dan diterbitkan oleh badan atau instansi itu sendiri. Sedangkan data sekunder adalah suatu data yang dilaporkan oleh suatu badan atau instansi, sedangkan instansi tersebut tidak langsung mengumpulkan sendiri, tetapi memperoleh dari pihak lain. Nah, penyajian data. Secara umum data disajikan ke dalam bentuk tabel dan diagram. Jenis tabel sesuai dengan bentuk data yang akan disajikan itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dikelompokkan menjadi dua bagian. Distribusi frekuensi bilangan itu seperti ini. Contohnya ulangan matematika dari matematika siswa kelas 12 ITL yang disajikan dalam bentuk tabel itu seperti ini. Nilai frekuensi, nilainya seperti ini, ya, 30 sampai 39, frekuensinya 2, dan seterusnya. Kemudian distribusi frekuensi kategori. Ini contohnya
Jumlah siswa SMK Muhammadiyah tahun 2019 jurusan TP dan TKR. Ini kategori TP TKR. Nah, jadi kan nilai bidangnya di situ. Nah, kemudian untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu diperlukan langkah-langkah, yaitu menentukan daerah jangkauan atau rentang atau ring. Nah, disingkat dengan huruf R besar, yang mana R besar itu sama dengan XP min XK. XP itu data terbesar, XA data terkecil. Lalu menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu ditentukan dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Menentukan panjang interval kelas. Rumusnya C sama dengan R per K. R itu ring, K banyaknya kelas. Menentukan data dalam interval kelas. Untuk menentukan data-data dalam interval kelas, untuk kelas pertama harus dicari data terkecil sebagai data kelas bawah sampai sepanjang interval kelas sebagai data kelas atas. Demikian juga untuk kelas berikutnya. Kemudian menghitung frekuensi. Nilai frekuensi untuk masing-masing interval kelas ditentukan dengan menggunakan sistem turus. Nah, seperti apa turus? Contohnya, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data sebanyak 40 siswa. Jadi tinggi badan dalam cm sebanyak 40 siswa. Ini seperti ini datanya. Nah, dari data ini nilai terkecil 120, nilai terbesarnya 177. Nah, kemudian kita cari jangkauan ring, yaitu nilai terbesar 177, nilai terkecil 120 sama dengan 57. Lalu banyaknya kelas itu 1 ditambah 3,3 kali log 40, karena banyaknya data 40. Sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,60. Sama dengan 1 ditambah 5,28 atau sama dengan 6,28. Sama dengan 7. Ini dibulatkan ke atas, selalu dibulatkan ke atas. Lalu panjang interval kelas itu ditentukan dengan rumus C sama dengan R per K. R ring, di mana K adalah banyaknya kelas. 57 dibagi 7 sama dengan 8,14 atau sama dengan 9. Ini juga dibulatkan ke atas. Interval kelas pertama adalah 120 sampai 128. Itu dihitung 9 langkah dari 120 akan didapat 128. Dan interval kelas kedua adalah 129 sampai 127. Dengan cara yang sama untuk kelas-kelas berikutnya seperti itu. Untuk menghitung frekuensi masing-masing interval kelas dapat ditentukan dengan menggunakan sistem turus di dalam tabel yang telah disusun interval kelasnya. Berdasarkan langkah-langkah di atas diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti ini. Interval kelas 120 sampai 128, turusnya atau kali 3. Oh, 3 itu juga seperti itu. Frekuensinya 3. 129 sampai 137, oh, turusnya ada 5, ditulis 5. 1381 sampai 146, itu turusnya 10, ditulis 10. 147 sampai 155, oh, di sini turusnya 13, ditulis 13. 156 sampai 164, turusnya 4, ditulis 4. 165 sampai 173, turusnya 3, ditulis 3. 174 sampai 182, turusnya 2, frekuensinya 2. Jumlahnya sesuai dengan data tadi. Kemudian jenis diagram itu ada diagram batang. Diagram batang itu diagram batangnya dipisahkan, itu namanya diagram batang. Ada diagram garis, ada diagram lambang atau piktogram, ada diagram lingkaran, ada histogram, piktogram, poligon frekuensi, dan kurva. Nah, di sini saya berikan tabel frekuensi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dengan jumlah pengunjung Senin 6, Selasa 10, Rabu 5, Kamis 6, dan Jumat 4. Kalau dibuat diagram batang seperti ini,
diinputkan jadi histogram. Demikian tadi apa yang saya sampaikan pertemuan pertama di awal kegiatan tahun ajaran baru ini di kelas 12. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya untuk target keywordnya, yaitu ukuran pemusatan data. Kita melanjutkan cara menyusun tabel distribusi frekuensi pematematik dari tabel yang dibuat pada slide yang terakhir tadi. Tetap semangat dan rajin belajar. Masa depan ditentukan mulai sekarang. Teruslah untuk berdoa, berikhtiar, bekerja keras, dan tawakal kepada Allah SWT. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.